pertama nikah ada jenis arak jenis negara ibadah sah didasarkan kepada ma'rifah. Kedua, arak ibadah dijalankan karena emang itu negara mukallaf nih taklif atau tugas atau beban. Ini kita. Terus arak sah emang tapi aranda tidak didasarkan pada ilmu. Ini kita. Nah, ibadah yang didasarkan kepada ma'rifah nikah itu adalah ibadah yang penuh dengan ini ciri kita. Kalau bentang menit. Ini ciri deh. Ada rasa rindu dalam beribadah. Ini kita. Dia benar-benar rindu kalau kalau waktu untuk beribadah kepada Allah itu mengabdikan diri kepada Allah itu muncul ada rindu di sini. Ya Allah, kengonek ngaran waktu duhur nih. Begitu dia selesai sholat subuh, maka di dalam kolbunya itu muncul rasa rindu. Sampai dia menghitung sejam, 2 jam, 3 jam, ya Allah 6 jam keinganti waktu duhur untuk mengabdikan diri lagi kepada Engkau. Ini gitu. Jadi orang yang beribadah secara ma'rifah itu dia muncul rasa rindu. Nah, di sini ada rasa atau zauq. Di dalam ibadahnya dia merasakan. Nah, perasaan yang muncul itu macam-macam. Niki ada rasa takut. Di sini ada rasa hina. Di sini ada rasa lemah. Di sini ada rasa fakir. Di sini ada rasa penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa. Banyak rasa yang muncul di sini, zauqnya. Tergantung bagaimana di dalam dirinya itu menghadirkan kolbunya. Ini kita. Ada rasa. Ini ibadahnya orang ma'rifah. Terus dia menjiwai, meresapi. Ya ciri. Nah, pertanyaan mungkin, sudahkah ada hal-hal sak marak niki dalam diri pada saat itu beribadah? Nah, karena tuwi nika sampunan terbahas 3 tangga menuju ma'rifah oleh kitab Kanzul Ma'rifah. Maka untuk mengetesnya itu adalah cek dalam diri. Benar-benar enggak kita sudah sampai kepada asal kita adalah Nur Muhammad, terus mutu qabla anta mutu, mematikan diri sebelum mati, terus fana wa baqa. Nah, niki untuk mengeceknya. Lamun deman arak maka terus itu dipasang, diiktikadkan. Terbahas sikit-sikit gitu. Rindu dalam beribadah. Jadi Rabi'ah Adawiyah nika makom tasawuf tertinggi nika adalah mahabbah, cinta. Jadi pada saat dia sholat, dia beribadah kepada Allah, selesai beribadah maka dia nangis terus di dalam zikirnya.
Di dalam zikir pun dia menangis. Kenapa? Karena begitu lama datang waktu dohor ini. Jadi dia sholat sunat itu tidak bisa memenuhi rasa yang muncul pada saat melakukan sholat yang emang difardukan kepada kita. Beda rasa antara sholat sunat dengan sholat sholat fardu ini. Maka nangis terus. Nah, sehingga begitu waktu dohor tiba, maka dia tersenyum riang, gembira. Menun selesai sembahyang dohor, dalam zikir nangis, ya Allah, wahai kekasihku, piran bae tapi bedait malik kengone waktu asar nih. Begitu seterusnya dia. Nah, maka di dalam kolbu itu ada rasa yang muncul. Di ruh itu ada rasa yang muncul. Yang pertama itu al-khawf, rasa takut. Sangat si tercintai senina, lagu terkadang-kadang arah entante takut tujuk senina. Padahal kita cinta, lagu takut. Nah, berembe unin te parah ini kan. Cinta, lagu takut. Nah, telat ke ulik bareh ni muka tak terbacuin senina. Nah ini, mu takut sak berembe unin te parah ni. Takut mengecewakan kekasihnya. Nah itu dia. Takut menyakiti hati kekasih yang dicintai. Bukan takut untuk tepeng tamu gua hiro. Bukan takut untuk menyakiti negara kekasihnya. Nah ini. Nah, niki muntah alami oleh perjalanan hidup sehari-hari. Ini kan? Ada rasa cinta terhadap anak kita, tapi di satu sisi, di waktu-waktu tertentu ada rasa takut. Nah, coba, pada saat anak kita tidak meminta sesuatu, mu endek tebau si terpenuhi, berbeda. Pada saat Allah memanggil, tapi kita juga tidak mau menghiraukan panggilannya, maka berembe perasaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira terbaik posisi ente itu sakjari ama. Sakjari semama. Nah itu, takut. Nah, silahkan dimaknai takut. Kita cinta tapi ada rasa takut. Namun sandek wah ngalami ya susah. Nah, karena emang niki rasa zauq yang berbicara. Dan niki ndek kawih akal. Ini memakai cinta, kolbu. Nah, takut itu tidak di sini, tidak di jasad, tapi takut itu emang muncul dari kolbu kita. Nah, maka yang kedua yang muncul itu adalah merasa hina. Zauq az-zillu. Kalau yang di sini khauf. Kalau di sini adalah zillun, merasa hina. Kenapa dia merasa hina? Karena yang kebayang dalam diri nikah adalah begitu banyak nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tanpa diminta, itu Allah kasih. Di penglihatan misalnya, penentang teniki Allah kasih. Lagu toh ternyata penentang ini luwean isi tekawih hal-hal bertentangan dengan syariat. Nah itu yang muncul. Ya Allah one wah kita impung senina batur. Nah, misal nih dede kan. Lagu lemun sahab tertuja. Syukur arah kesempatan bertaubat. Atau mau kenikmatan kau batuan. Astagfirullahaladzim. Nah itu dia. Tangan ini juga gitu. Ada kekuatan tangan di sini, ada energi, power, ada kudrah di sini. Namun dek mele serius mbek tak berlaku kudrah Allah oleh iman.
Kekuasaan itu ada di sini. Nah, le iman. Lamun dengan di arah iman maka dia seperti tidak punya kekuatan di arah daya. Yang pun simbulan oleh sembahyang itu Allahu Akbar. Lamun wah menintan, ia tanda bahwa itu memang wah ndek darah daya upaya. Sekencang-kencang deplay lagu lamun menintan deh, maka lambang. Ya simbol kekuatan. Maka begitu kita mengucap Allahu Akbar, maka kecil dan hinanya lah diri kita di hadapan Dia yang maha besar. Nah, ini dimuhasabahkan. Maka begitu dia akan sholat, dia sudah merasakan ada kehinaan di dalam diri. Cerminan kudrah Allah ini saya pergunakan untuk tegel barang hasil menipu, misal. Tegel barang hasil mau kejual kedit, padahal kedit ngendu modal si beli aja 100. Demene beli si batur aja satak, oh nek man cukup modal dia toh. Ane lamun nek beli aja 300 yang ding kembe. Akhirnya dibeli kedit kecil niki. Nah, tegel kayak pengen. Hasil akad jual beli yang tidak benar. Nah, maka harus dimuhasabah ini. Ya Allah, wah ketegan kepeng hasil dagang kedit lagu berdaya. Nah, itu muhasabah. Jadi ada rasa hina setelah melakukan dosa. Begitu seterusnya semua panca indera ini. Maka di sini ada puncak rasa yang muncul, maka kolbu itu menangis. Bukan penentang, bukan mata yang menangis. Mata niki hanya meneteskan tangisan kolbu kita. Kolbu kita yang menangis, bukan penentang ini. Dia hanya mengekspresikan. Ruh kita yang menangis. Penentang ini hanya menzahirkan tangisan ruh kita. Sehingga meneteslah air mata buaya itu. Air mata buaya gombal gitu. Nah, ini ada rasa hina yang muncul. Nah, semua panca indera kita itu harus dimuhasabahkan di situ. Nah, ya ampun, lemun tetu-tetu dengan mele menyembah, dia paling endek 30 menit sendek man dia sudah mulai tuh mempersiapkan. Enggih, demene wayan kayak ngebang paling dia 30 menit dia sudah mulai di situ mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Nah, conditioning, istilah mengkondisikan batin itu. Nah, setelah itu dia lemah. Nah, ini dia merasa lemah, tidak berdaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula fil ma'asiyah wala quwata fit ta'ah illa billah. Jadi la haula, ya Allah, tidak ada daya hamba untuk menghindar dari maksiyah, dari musibah. Jadi untuk menghindar kepada kemaksiatan aja kalau tidak ada pertolongan Allah nggak bisa gitu. Untuk menghindari musibah tanpa pertolongan Allah juga tidak bisa. Maka la haula fil ma'siyah, la haula fil musibah. Tidak ada daya upaya untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan dan musibah kalau tidak lantaran pertolongan Allah. Iya ampun, oleh suratul Fatihah itu dia digandeng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah hamba menyembah, hanya engkaulah yang hamba sembah, dan hanya kepada engkaulah hamba meminta pertolongan. Nah itu. Jadi sholat kita itu aja itu enggak bisa kita akan laksanakan sholat itu kalau tidak ada pertolongan Allah. Nah disinilah dia berlaku yang namanya
mutu qabla anta mutu itu. Enggak bisa saya angkat tangan ini ya Allah kalau tidak lantaran kudrah iradah Engkau. Enggak bisa saya baca bacaan solat ini kalau bukan lantaran Engkau yang maha berilmu. Enggak bisa hamba ini bergerak kalau bukan lantaran Engkau yang maha hayat. Enggak bisa hamba mendengar panggilan azan ini kalau bukan lantaran Engkau yang maha sami, maha mendengar. Enggak bisa hamba melihat sesuatu jalan untuk menuju Engkau kalau bukan lantaran Engkau yang maha melihat. Dan tidak bisa saya ucapkan kalam-kalam di dalam sholat ini kalau bukan lantaran Engkau yang maha kalam. Nah di situ dia lemah. Dia untuk sholat aja dia merasa tidak bisa kalau tidak lantaran pertolongan, atau kalau tidak lantaran kudrah iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalamnya Allah. Ini harus dipasang. Lalu berikut adalah dia fakir. Sepakir-fakirnya. Pakaian yang hamba pakai untuk menutup aurat pada saat beribadah ini tidak ada ya Allah kalau tidak direzekikan oleh Engkau. Sujadah yang hamba pakai untuk sujud ini enggak ada ya Allah kalau tidak direzekikan oleh Engkau. Hamba fakir di hadapan-Mu ya Allah. Maka izinkan hamba menyembah-Mu saat ini di dalam kefakiran hamba. Maka di situ nembus dia ke kolbu kita. Sifat fakir itu nembus ke kolbu kita, maka dia akan membersihkan sifat-sifat sombong. Nah, niki. Karena biasa yang kita sakmun tebanggaan niki kan Nabi searah oleh jasad niki. Ya sakmun tebanggaan, pakaian tebagus, songkok tebagus, sujadah tebagus, kan menu motor tebagus. Itu yang kita banggakan. Lalu kita fakir di situ, tiadalah semua ini ya Allah. Karena Engkaulah yang maha ghani. Engkaulah yang ar-razzaq. Engkau yang maha kaya. Nah niki. Lalu di sini penuh dosa. Nah niki. Orang yang merasa dirinya sedikit dosa, atau dia bilang gini, pas maghrib nih, lalu emang kan jarang muhasabah diri ya. Alhamdulillah ya Allah, ara idap kendek gawe dosa jelun. Nah itu sudah dosa besar. Maka yang paling bagus itu adalah di perjalanan kehidupan kita sehari itu kita selalu banyak melakukan dosa. Entah dari mata kita, entah dari mulut kita, entah dari telinga kita, entah dari tangan kita, entah di dada kita, entah di kaki kita, entah di perut kita, entah di pikiran kita. Itu semuanya. Karena tidak mungkin manusia itu dalam sejalan itu lepas dengan dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan lepas dengan dosa dalam sehari itu. Maka hujankan di dalam kolbu niki hamba penuh dengan dosa ya Allah. Ampuni, fa'fu anni, fa'fu anni, fa'fu anni. Nah, nikilah dia ibadahnya orang ma'rifah, orang arif. Ada rasa di dalam dirinya yang muncul. Nah, pertanyaannya ke kita, sudahkah rasa-rasa ini muncul? Ataukah emang belum ada sama sekali? Nah, kalau dia belum ada, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara ibadah terus, zikir terus. Nah, lalu yang berikut adalah ibadahnya orang yang mukallaf atau taklif.
Atau orang yang hanya beribadah lantaran ini adalah perintah wajib. Nah ini, tanpa penghayatan, tanpa merasakan ibadahnya. Yang penting dia sudah menjalankan kewajiban itu, ya sudah selesai. Nah, menggugurkan kewajiban. Aniki kepanaran mukallaf. Ibadah itu terasa beban bagi dia. Nah, niki sering teralami. Kalau belum melaksanakan sholat, maka di sini ada perasaan nggak enak. Nah ini, karena belum sholat, tidak muncul perasaan rasa takut. Nah beda nih, harus dipahami nih kita. Ada perasaan nggak enak, lemun ndekman sembayang. Nah, berarti dia berada di sini nih. Sholat itu hanya sebagai sebuah kewajiban, beban, tugas. Lagu arah orang yang kalau dia telat belum melaksanakan sholat itu, maka ada muncul rasa takut, tidak turun rahmat Allah ke dirinya. Gara-gara keteledoran hamba di dalam menyembah kepadamu ya Allah, jangan sampai dosa-dosa hamba ini itu dilimpahkan ke istri dan anak hamba. Nah iya tahu kurang kita mawas diri. Mumparan, napi aran munteparan dosa sak mun tegawe seitenu endek berimbas ojo keluarga. Bahaya nih. Cara Allah untuk mengembalikan dia ke jalan Allah, maka Allah beri dia musibah. Entah lewat senina, entah lewat anak, entah lewat amak. Sehingga lemun tiang, ya sitang berdoa, ya Allah, hamba saat ini penuh dengan dosa dalam sejuluh semalam. Dendek baik, limpahan, dendek baik, petipak, ujuk senina anak dengan toakan akibat dosa-dosa ya Allah. Cukup hamba ya. Kalau seandainya ada ibadah hamba yang engkau terima ya Allah, hamba wasilahkan, hamba berikan nilainya itu untuk orang tua, untuk mertua, untuk istri. Nah itu tiang. Dendek debae, ya Allah limpahin dosa ni ngojok senina anak, ojok dengan toa, ojok mentoa. Coba itu diniatkan. Dan kalau ada ibadah hamba yang Allah terima, maka hamba sodakohkan, hamba zakatkan untuk mereka ya Allah. Nah ini beda dia. Nah, ini emang hal-hal sejarang tergawi. Dengan toa tersampun bebilina lagu itu baik lemun sembayang kejeluni ya Allah engkau terima, maka berikan itu untuk orang tua hamba yang sudah meninggal. Langsung terang benderang alam barzakh kubur dengan tua. Demikian lalu apa yang kemau itu? Setiap orang melakukan sodakoh mesti dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sedekah sama. Setiap orang melakukan kebaikan mesti dia mendapatkan. Nah itu. Lagu saya misal, nah dendek mentoa andi dengan toa sendiri jarang. Khusus sulit mentoa, nina mama. Lemun dek manding ini terbersit oleh anu. Dia wah pikiran, oh itu juga orang tua saya, ya Allah. Lamun arah ibadah saya terima, hamba sedekahkan, hamba berikan kepada orang tua, mertua saya, orang tua saya, papu saya. Ah itu. Jadi Allah bagi-bagi. Oh ini kamu sejemput, ini kamu sejemput. Nah jadi di sini jangan sampai dosa yang kita lakukan nih kadang justru itu berimbas kepada keluarga. Ini yang harus kita benar-benar nabiaran. Sehingga maka ya ayyuhallazina amanu
ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi itu ayat itu ayat niki itu untuk para orang tua, para suami, para ayah, bukan para istri, para anak. Emang anak telemun jari dengan toa, bede senina, bede anak baru mereka. Nah itu. Jadi kalau toh masalah jasad ini rela kita berkorban untuk senina anak, amak, maka secara rohani juga kita harus relakan untuk mereka. Nah, jadi ia baru nikah. Beda orang yang merasa tidak enak pada saat belum melakukan penghambaan kepada Allah dengan orang yang muncul rasa takut di dalam dirinya pada saat belum beribadah kepada Allah. Nah, kira-kira B posisi. Nah, sila kita baca di. Nah, niki. Ya mungkin keluhan ita niki kan merasa tidak enak karena dia teman gawe. Lalu dia tua bahwa telat atau meninggalkan ibadah itu didasarkan rasa takut, rahmat itu tidak turun. Bahaya rahmat Allah tidak turun. Sedet, dendengnya sedetik, kurang sedetik doang Allah hentikan angin ini, kacau. Nah, inilah dia ibadahnya orang yang mukallaf, hanya sebatas marabasen tua tangsa baru menggugurkan kewajiban. Dia tetap merasa tidak enak kalau tidak beribadah, tapi belum sampai kepada dia ada takut, ada khauf di situ. Nah, ada yang tidak didasarkan kepada ilmu. Nah, ini sudah ada dasar ilmunya nih. Nah, ilmu yang bagaimana? Nah, ini kan tidak didasarkan kepada ilmu yang bagaimana, yaitu ilmu usul, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Jadi ini ketahui ibadah ngenu laparan sah atau tidak, diterima atau tidak, anda yang ketahui. Luwe terseksian. Nyakan sembahyang. Luwe terseksian. Nyakan sembahyang. Barademen ashadu alla ilaha maju. Ini sudah gerakan nih. Ojo keteni doang berengkem, ini udah gerakan. Dia tidak didasarkan kepada ilmu fikihnya. Bahaya sembahyang didasarkan kepada fikih, karena fikih itu berbicara tentang kaifiyatul ibadah, tata cara beribadah. Itu yang menjadi syarat bagi sehatul ibadah. Sahnya sholat kita itu kalau ini didasarkan kepada fikih. Andai alamun Arab taing keko oleh sujadah, muya dikawih sembahyang. Sah apa ndek? Ndek sah. Ini kan zahir, aku kan waktu sampai batin ngaji kembali pedulian taing keko. Nah, toh taing keko ini juga makhluk. Sapia enai tel sujadah ke juga Allah. Salah. Enggak bisa. Nah, nih. Jadi sehatul ibadah dia di sini yang dua niki, fikih dengan usul. Dek mantep pang niat bare. Berembengen tan. Atau niat mulai akhir. Akhir sembahyang toh niat. Kacau, enggak bisa. Nah, tasawuf itu adalah qabulul ibadah. Jadi orang yang bertasawuf itu dia tahu ibadahnya itu diterima atau tidak oleh Allah. Nah, insya Allah lamun niki ja ngabiaran berjenjang teh anu.
Gitu. Karena agak rumit nih. Kita tahu ibadah kita itu diterima atau tidak itu ada di sini nih. Lagu insyaallah ngonek-ngonek 5 tahun. Nah itu. Nah di sini kelebihannya beribadah secara ma'rifah. Ada yang diberikan oleh Allah itu kita tahu diterima atau tidaknya apa namanya ibadah kita. Ibarat mara ite senang dait endi dengan nu terdatengin balik. Ada kontak batin. Nah itu. Lu kan nunta bedait bekik dengan nu itu bertemu misalnya. Baru terbedait dan sambut dang tak ngerasain kalau orang ini tidak menerima kehadiran kita. Warak lagu arak ekanu nih, lemak bedait. Bisa jadi Allah di situ juga posisinya. Lemak ibadah sak pirang nih keterima. Nani satya jandot julu. Bisa di situ. Atau arak sak marak-marak sak bareng. Dia aja tetep atau kolok ya. Bisa. Nah, untuk memahami itu ada di dalam tasawuf. Kalau fikih usulnya sehatul ibadah, syarat zahirnya. Lagu untuk sampai qabulul ibadah juga lemun endek sempurna syarat sah dengan fikih beke usul endek gini. Sehingga lemun tuah anu maka wajib tertib di dalam berwudu. Lagu ndek teman sampai seketat nung ngaji. Lagu lemun nuhara datang nanti aranda sinyal untuk ke situ untuk sampai kepada ini, maka ya susah. Maka kita perketat lagi besok di fikih sama usul dalam ibadah. Kembek nyambuk tendek man tiang di tangman bahas masalah tahu tidaknya. Ini maaf nih. Tahu tidaknya ibadah kita itu diterima oleh Allah, oleh tasawuf ini, karena tasdik ojo kajian tasawuf ini doang masih deman sepenuhnya. Karena gejalan penok geti. Cirin penok geti. Jadi dia temanmu. Tiang ditambani ngonek-ngonek tegur jamaah. Ditambani lila. Karena barat tepantok tak. Doyan ngeraos, keluar raos. Bani. Padahal sebelum matang tak benciri, saya ngonek, saya keras. Kentang. Karena kita sudah masuk ke fase yang pendalaman. Sekali. Awal-awal waktu mesen oleh balen Pak Ram tentang mesen. Mulai saat ini saya akan agak keras. Agak ketat. Lagu tidak dipahami. Nah, jadi teman sampai ke sini. Nah, afaran tidak didasarkan kepada ilmu. Iya bahaya lalu. Bahaya tidak didasarkan pada ilmu. Munteparan doang ibadah tuah kena. Munteparan doang ibadah tuah terima sida-sida Allah. Padahal lam yadri aku bulat amruddat. Niki hadis kudusi. Ciri orang yang ibadahnya itu tidak sah atau batal dan tidak sampai kepada Allah adalah wa yazkurul hasanatu walam yadri aqubulat amruddat. Dia selalu menceritakan amal perbuatannya, padahal dia tidak tahu apakah itu diterima atau ditolak. Niki. Ini bahaya. Ini ciri standar nih. Amal pegawaian 10
amal soleh 10 tahun lalu lain nu masing nu kerekam nanin tu cerita wah maka runtuhlah masjid itu di surga itu 10 tahun lain kebaikan nanin tu itu. Maka itu cirinya dia belum memenuhi syarat sah atau qabulul ibadah. Hanya. Nah, niki. Maka penting deh itu kembaran tuntut ilmu sak teluni. Penting bagi tiang, sangat penting. Wudu penting. Doa setelah wudu penting. Oke. Nah, iya niki, mau pertanyaan lagi-lagi itanu oleh embe, silahkan dijawab sendiri. Ini adalah masalah zauq kita, rasa kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita sudah sampai kepada ma'rifah? Ibadah kita didasarkan kepada ma'rifah. Sacirin adalah ini, ada kerinduan di dalam beribadah. Ada rasa senang, al-uns. Ada zauq yang ada di situ, ada takut, ada merasa hina, ada merasa lemah, ada merasa fakir, ada merasa penuh dengan dosa. Ada apa? Apa ini? Apa ini? Ya, menjiwai. Menjiwai. Ya, menjiwai. Niki kan bahasa Indonesia nih, menjiwai. Jiwa. Benar-benar dia itu keluar dari jiwa kita atau lubuk hati yang paling dalam atau nurani. Nah, itu dia. Jadi ibadah itu adalah dia keluar, keinginannya itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, para Arab menjiwai. Kalau itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam, maka dia tidak akan tergesa terburu-buru di dalam sholat. Allahu Akbar. Yang seharusnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum. Rukuk pun Allahu Akbar, cepat. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Terus. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Belum menjiwai, susah untuk sampai ke rasa itu. Nah, meresapi. Nah, ini. Meresapi ini ke apa? Nabi jadi. Meresap. Nah, meresap. Jadi ibadah itu masuk ke seluruh diri kita, baik secara rohani maupun jasmani. Nah, ini. Dia benar-benar menyerap, diserap. Iya ampuh, maaf ya dan maka berlaku di tangan kita itu adalah ilaha illallah, di pandangan kita adalah ilaha illallah, di pendengaran kita adalah ilaha illallah, di pikiran kita adalah ilaha illallah, di dada kita adalah ilaha illallah, di lisan kita adalah ilaha illallah, di perut kita adalah ilaha illallah, bahkan di kemaluan kita itu dia dibentengi oleh la ilaha illallah. Ndek menek sembarangan. Nah, kan? Di kaki kita ada dibentengi. Inilah yang disebut dengan la ilaha illallah hisni man dakhala hisni fahuwa amina min iqabi, hadis qudsi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Maka saya satama ojok benteng kok, maka dia aman dari azabku, aman dari siksaku. Lah iya antara la ilaha illallah ada iman. Burung nih jagur dengan antara la ilaha illallah akhir sedekah. Oh ini anak kok. La ilaha illallah seriuk empeku lek tengah langan, kaeh mungkin. Pinggiran. La ilaha illallah ndek bertiju oleh langan 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 dengan lampak, pinggiran yang bertiju. Nah, itu kalau sudah ada la ilaha illallah.
Dendek bae bare kenyering dengan lewat isi koet dah. Maka pinggiran. Nah. Atau maaf nih, ndek tenyinggung ndek, atau nyekan tebekelorang. Usahakan jangan pakai suara. Orang itu kenyering. Harus ada la ilaha illallah di sini. Itu. Luwih sekali tante piwal dengan hisni la ilaha illallah. Maka itulah yang meresapi. Jadi ibadah itu benar-benar kita ada zauq, ada menjiwai, muncul dari lubuk hati yang paling dalam, lalu ia diresap oleh jasmani dan rohani kita, sehingga ia berlaku. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ini dia sudah ada ini. Dia sudah menjiwai, keluar dari dalam dirinya. Ruhnya yang ada kesadaran di ruhnya. Wah, ini nggak bisa ini. Gawean Nur Muhammad nih, Malik taik Malik, ndek tahu Nur Muhammad karena Nur Muhammad itu adalah min nuril jamalihi wa min nuri jalalihi. Oh, yang ada adalah ya Allah, bergantung kepada Engkau, dan ini hanya kezahiran dari kudrah iradah Engkau ya Allah. Begitu, itu yang menjiwai, itu yang meresapi. Maka di sini adalah ilaha illallah, di mata adalah ilaha illallah, di telinga adalah ilaha illallah, di semuanya. Nah, itulah dia berlaku yang namanya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Param sakirang jadi juri aparan kecian lomba ada hisni la ilaha illallah di hitungannya, ndek curang mentang-mentang anak milu kan gantung seret. Anak teni lebih enggak bisa. Bener kan lumayan manuk kan. Allah karim. Nah, ya ini biaran kemana 42 menit kan. Ya, mudah-mudahan ini biaran dan mudah-mudahan kita berada di sini. Tapi ini akan bisa kalau kita benar-benar tetap muhasabah, mengoreksi diri sendiri. Ya ampun, kereng-kereng lulus dade, ya Allah. Keluwe ibadah yang akan kita kerjakan itu diniatkan jauh-jauh sebelumnya. Selesai sembahyang subuh, maka pasang iktikad, ya Allah izinin kebareh sembah mengabdi oleh waktu dohor. Selesai waktu dohor pun penuh, ya Allah izinin kebareh waktu asar sembah de malik. Selesai sembahyang asar, malik pasang niat, ya Allah izinin ke kembali bareh di waktu maghrib tak sembah de malik. Menu terus. Nah itu. Maka dia akan memperjuangkan apa yang dia cita-citakan. Maka itulah yang benar-benar memang muncul dari jiwa, sesuatu yang diniatkan nani. Coba sila kembek nyampuk dia berjuang sampai sekotong lalu jualan es bisa. Karena di sini ada niat kepingin memenuhi, membahagiakan istri anak. Maka Allah kasih kekuatan untuk itu. Oh panjat kulit niat dia. Maka Allah kasih niat itu. Nah itu. Maka setiap amal ibadah yang kita niatkan, kalaupun Allah memanggil kita sebelum kita melaksanakan, tapi kalbu kita sudah wusul kepada Allah untuk benar-benar menghambakan diri. Selesai sembahyang subuh, ternyata jam sholat matin. Maka sholat dohor itu sudah sampai karena kita sudah niatkan. Loh kenapa? Kita bisa menjalankan sholat dohor itu bergantung pada kudrah iradah ya Allah.
Kalau emang di situ Allah sudah menakdirkan saya untuk meninggal, ya sudah, itu kodrahnya. Tapi saya sudah meniatkan diri untuk, maka sampai dia. Nah ini ki. Nah lagu niki pun jarang nabi jarang amalan. Nah, nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita senantiasa rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, yakni takwa intisalu bi awamirillah wajtinabu binawanihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yaitu senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik di dalam sepi, di dalam sendiri maupun di dalam keramaian, baik secara zahir maupun secara batin. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teniatin mudah-mudahan lamun tekayunin teredain Nabi aran majelis niki sida-sida Allah Subhanahu wa taala, maka biarlah nilai yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hiwalahkan untuk semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita hiwalahkan kepada keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, dan keluarga yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah sampaikan nur di dalam kuburnya. Al-Fatihah. Iya. Surat Al-Nah,